Halo Sobat PU, kembali lagi bersama kami podcast Suara dari Timur, ruang obrolan kritis untuk ASN muda yang peduli perubahan. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah belajar tentang apa itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, dan bahkan kita juga sudah belajar tentang isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia. Nah, kali ini kita akan berdiskusi singkat tentang tema What We Can Do Make PU Better and Stronger. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Septian Kristikamu, nomor absen 64 dari BPCN Gorontalo, bersama narasumber 1. Saya Putu Marani Tias, nomor absen 49 dari BPJN Sulut. Dan ada narasumber kita yang kedua. Halo semuanya, kenalin aku Sabinus Florival Java Sunggaputra, nomor absen 62 dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 Manado. Dan ada narasumber kita yang ketiga. Halo semuanya, kenalkan saya Sala Salawati dari nomor absen 63 asal Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara. Dan ada juga narasumber kita yang keempat. Halo semuanya, saya Aryan Sasis Dawapudi, nomor absen 61 dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 Manado. Juga yang terakhir, narasumber kita yang kelima. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofia Anur, di nomor urut 66, Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 Manado. Oke, baik. Terima kasih semua. Kali ini bicara tentang what we can do to make PU better and stronger. Di Kementerian PU itu yang kita tahu, kita punya peran besar loh dalam pembangunan infrastruktur di negeri ini, mulai dari jalan, jembatan, ada irigasi air, hingga perumahan. Bahkan yang lagi ramai sekarang tuh tentang, teman-teman ingat nggak yang Pak Presiden Prabowo tuh ingin adanya pembangunan sekolah rakyat di masing-masing daerah. Nah, di balik semua itu, kita nih sebagai energi baru, sebagai ASN muda di Kementerian PU, berbicara tentang energi baru tuh, hari ini aku tuh mari kita sama-sama bahas apa itu dari perspektif kita ya, sebagai anak muda, tentang semangat inovasi, kolaborasi yang bisa kita jadikan kekuatan utama untuk membawa Kementerian PU jadi lebih baik. Nah, bicara tentang, kan aku tadi udah sebut-sebut tuh tentang make PU better and stronger. Ketika mendengar kalimat better and stronger tuh, apa sih yang terlintas dari teman-teman, rekan-rekan narasumber ketika mendengar better and stronger? Kita mulai ya dari, aku pengen tanggapan sih dari teman-teman, dari narasumber 1 bisa. Silakan Kak Tias dari narasumber 1 tanggapannya. Kalau menurutku sendiri, satu kata yang aku terpikir adalah transparansi. Jadi apa sih artinya transparansi itu? Transparansi artinya kita berani membuka proses kerja dan hasil pembangunan kita agar publik juga bisa ikut mengawasi sekaligus merestore kepercayaan publik dengan apa yang kita kerjakan. Oke, kalau dari Kak Florival gimana? Nah, kalau dari Katias tadi itu kan ada transparansi ya. Kalau dari aku sendiri terkait to make PU better and stronger, itu yang terlintas di benakku itu adalah profesionalitas. Ya, kita sebagai ASN muda tuh harus mengerjakan segala pekerjaan kita di lapangan ataupun di kantor secara profesionalitas dong. Oh, berarti profesionalitas ya. Kemudian kalau dari Kak Salas sebagai narasumber ketiga kita gimana? Kalau menurut aku sendiri sih lebih ke tangguh ya. Dalam artian itu kita harus siap menghadapi setiap tantangan pembangunan infrastruktur yang baru. Oke, nah aku tuh mau dengar tanggapan juga dari Rian. Gimana Rian? Kalau dari aku ya, satu kata tuh cepat.
Nah, soalnya di tahun 2025 ini kita semua itu sudah harus dituntut buat cepat ya. Kan aspek kehidupan kita tuh udah cepat kan. Jadi kita sebagai ASN muda jangan mau tertinggal dalam. Oke, berarti cepat ya Rian ya. Kalau Benar banget Kak. dari Sofi, gimana nih tanggapannya? Ya, kalau menurut aku sendiri sih adaptif ya, karena tentunya dengan adaptif kita bisa cepat menyesuaikan diri nih, baik dengan perubahan teknologi, regulasi, maupun kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan adaptif kita akan lebih mudah untuk mewujudkan PU yang better and stronger. Oke, baik sekali jawabannya teman-teman semua, terima kasih ya. Berarti kalau bisa aku simpulin nih, untuk menjadi better and stronger, kita sebagai ASN muda di Kementerian PU tuh harus jadi bisa menghadirkan wajah birokrasi yang lebih transparan, lebih cepat tadi, yang lebih responsif dan lebih adaptif, sehingga menjadikan Kementerian PU itu lembaga yang semakin tangguh, lembaga yang berintegritas dan tentunya profesional, ya kan? Nah, mengenai itu, apa sih peran ASN muda di Kementerian PU, terus jika dikaitkan dengan aksi bela negara? Kita bisalah dengar dari narasumber yang pertama lah, dari Kak Tias. Jadi kalau menurutku aksi bela negara pada era sekarang itu tidak hanya lagi berfokus pada tindakan angkat senjata di medan perang gitu ya. ASN muda di Kementerian PU tuh memiliki energi, kreativitas, adaptasi tinggi, sehingga kita tuh sering disebut sebagai agent of change. Dengan melaksanakan pengabdian dan pelayanan yang tulus, sebetulnya itu sudah menjadi bentuk dasar pengaplikasian bela negara. Kita dapat memegang peran penting sebagai motor inovasi dan juga bisa sebagai jembatan antar generasi, di mana kita sebagai katalisator belajar dari senior sekaligus membawa ide-ide untuk membangun infrastruktur agar benar-benar bermakna bagi masyarakat. Gimana nih kalau dari Mas Florival? Nah, bener tuh apa yang dikatakan sama Kak Tias tadi ya. Kalau dari saya sih, ASN muda tuh ibaratnya seperti fresh ice. Kita tuh ngelihat masalah dari perspektif baru gitu. Lebih terbuka dengan kolaborasi lintas bidang. Itu penting juga supaya pembangunan tuh nggak hanya cepat, tapi juga berkelanjutan dan inklusif. Terus kalau kita kaitkan dengan sisi bela negara ya, peran ASN muda tuh bukan sekedar bekerja teknis, tapi memastikan setiap kebijakan dan pembangunan infrastruktur tuh benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat. Dengan keterbukaan, inovasi, dan keberanian menjaga integritas kita tuh sedang membela negara tahu, dalam bentuk menjaga kepercayaan publik. Terus kita juga memperkuat persatuan dan membangun ketahanan bangsa melalui karya yang bermutu. Oke, berarti nih kita sebagai ASN muda itu berarti yang ku dengar tadi sebagai agent of change, agen perubahan, dan juga kita tuh punya fresh eyes. Asik. Oke, kalau begitu mengenai masalah nih ya, masalah yang terjadi. Menurut teman-teman nih, apa sih hambatan terbesar yang ASN muda kita nih hadapi di Kementerian PU? Nah, kalau kali ini aku mau dengar tanggapan dari narasumber kita yang ketiga, Kak Salas. Oke, menurut saya sendiri sih tantangan terbesar yang dihadapi ASN muda, terutama kita di Kementerian PU itu salah satunya itu adalah beradaptasi dengan sistem birokrasi yang lebih kompleks dan hierarkis, di mana ide-ide segar seringkali terbentur dengan aturan serta prosedur yang panjang. Nah, selain itu juga adanya perbedaan pola pikir antar generasi. Nah, membuat ASN yang lebih muda itu lebih tangguh dalam menyesuaikan diri, menjaga profesionalismenya, sekaligus mencari cara kreatif agar tetap bisa berkontribusi secara maksimal. Berarti tantangannya itu terkait
adaptasi ya sebenarnya ya dengan sistem birokrasi dan pola pikir dari ya antar generasi lah, lintas generasi. Sangat menarik. Namun saya juga ingin mendengar pendapat dari Mas Rian. Gimana Mas Rian? Kalau disuruh menambahkan ya, kita anak muda sekarang tuh kalau bisa dibilang sangat idealis. Nah, sedangkan di pekerjaan saat ini kita juga dituntut untuk harus bisa realistis kan. Misalnya nih, pembangunan infrastruktur tuh butuh proses panjang kan. Sementara ekspektasi publik pasti ingin di ASN muda harus belajar manajemen, membahas terkait birokrasi yang kompleks kan. Nah, itu tuh bisa jadi peluang lah buat kita. ASN muda tuh bisa jadi agen perubahan dengan menunjukkan bahwa inovasi bisa berjalan seiring dengan regulasi. Mungkin itu aja tambahannya. Oh, berarti setelah saya mendengar nih ya, berarti ada tantangan dan peluang tuh. Nah, kira-kira apa nih tindakan nyata kita sebagai ASN muda yang dapat kita lakukan? Nah, kali ini saya mau dengar dari narasumber kita yang kelima, Sofi. Silakan. Ya, terima kasih Mas Septian. Menarik sekali ya kalau kita bahas terkait tindakan nyata nih, daripada bukan cuma ngomong-ngomong doang. Nah, apalagi bagi ASN muda, tentunya tindakan nyata tersebut harus dimulai dari diri sendiri ya, yakni dengan aktif meningkatkan kompetensi diri, baik melalui pembelajaran dan pelatihan. Kemudian kita juga perlu untuk senantiasa memanfaatkan dan mengadopsi teknologi digital agar mendorong efisiensi kinerja kita. Serta kita juga perlu untuk terus membangun kolaborasi lintas generasi agar ide-ide segar tersebut dapat selaras dengan pengalaman para senior. Nah, selain itu, penting juga untuk menjaga integritas, menunjukkan profesionalisme dalam setiap tugas, serta berani mengambil inisiatif kecil yang dapat berdampak nyata bagi organisasi maupun masyarakat. Harapannya, dengan konsisten menjalankan langkah kecil tersebut, ASN muda seperti kita dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas. Seperti itu Mas Eki. Oh, berarti itu sudah termasuk harapan juga ya. Nah, terkait dengan harapan, kita tuh kan kemarin juga bahas tentang aksi bela negara tuh di pembelajaran sebelumnya hari ini kemarin. Aku mau nih dengar harapan dan aksi bela negara sebagai ASN dari teman-teman semua nih. Bisa deh dimulai dari Mbak Sofi tadi. Oke. Kalau kita bicara tentang harapan, tentunya kita semua sebagai ASN muda tentunya berharap Kementerian PU bisa terus berkembang dan bertransformasi ke arah yang lebih baik. Nah, dengan hadirnya kita sebagai energi ASN muda, diharapkan kita bisa menjadi generasi yang membawa semangat baru bagi organisasi ini dan dengan mindset yang adaptif, melek digital, dan siap berkolaborasi lintas bidang. Sehingga kita tentunya diharapkan mampu menjadikan Kementerian PU lebih efisien, transparan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan begitu, setiap kebijakan dan program benar-benar berdampak bagi masyarakat. Sehingga seperti yang kita bicarakan tadi, Kementerian PU bisa terasa lebih better and stronger setiap harinya. Nah, Mas Septian juga nyinggung tadi soal rencana aksi bela negara. Berhubung aku pribadi dari bagian keuangan ya, jadi aku akan lebih menekankan ke nilai integritas dan anti korupsi dalam pengelolaan keuangan. Adapun fokusnya itu dengan menjadikan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas keuangan sebagai wujud bela negara. Untuk aksi nyatanya ada 3. Yang pertama dengan menolak segala bentuk gratifikasi atau manipulasi dalam pengelolaan anggaran. Yang kedua dengan menyusun laporan keuangan secara akurat, transparan, dan tepat waktu. Dan yang ketiga dengan senantiasa menjaga integritas melalui disiplin dan mematuhi segala aturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan. Sekiranya seperti itu Mas Septian. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Kita dengar juga dari Mbak Salas ya. Oke, terima kasih Mas Septian. Kalau dari saya sendiri sih, harapan saya untuk Kementerian PU itu
agar Kementerian PU itu terus meningkatkan kualitas layanannya, memperkuat kolaborasi, serta mendorong inovasi dalam setiap pembangunan infrastrukturnya. Nah, mungkin harapan lainnya untuk ASN muda seperti kita sekarang itu agar bisa menjadi motor perubahan yang bawa semangat baru. Sementara pengalaman para senior menjadi fondasi yang kokoh. Nah, dengan sinergi tersebut, saya sebenarnya berharap Kementerian PU itu dapat menjadi institusi yang lebih adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan zaman demi kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa. Nah, kalau menyinggung soal rencana aksi bela negara, itu kemungkinan saya lebih terfokus kepada menjadikan Pancasila itu sebagai panduan proyek, yang dimana dalam artian lebih terfokuskan untuk mengintegrasikan nilai Pancasila dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya. Nah, bentuk aksi nyatanya itu mungkin seperti yang pertama, memastikan proyek memihak pada keadilan sosial dan inklusivitas, dan yang terakhir itu mengadvokasikan penggunaan sumber daya lokal dan tenaga kerja daerah. Nah, menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih sekali Mbak Salas. Bisa kita dengar lagi dari Mas Rian. Nah, terima kasih Mas Tetian. Kalau ditanyain tentang harapan ya, tentunya kita sebagai ASN muda, yang pertama tuh harus menyambung tongkat estafet dari sebelumnya. Kita kan punya banyak nih contoh-contoh senior yang luar biasa. Semua ilmu yang baik-baik tuh harus kita teruskan dan terapkan. Kalau yang kurang tuh ya tentu harus kita perbaiki dong ke depannya. Apalagi kita sebagai ASN muda harus punya ide-ide kreatif yang bisa meningkatkan kualitas pekerjaan kita. Semua itu kembali lagi ke niat kita untuk membuat Kementerian PU ini lebih baik dan lebih kuat sesuai dengan visi di tema kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya tuh untuk rencana aksi ya. Untuk rencana aksi itu pentingnya itu untuk menyatukan visi pembangunan kebangsaan dengan kondisi di lapangan. Nah, dari rencana aksi itu, aksi nyata yang dapat dilakukan, apalagi saya nih sebagai seorang perencana ya Mas Tian ya. Itu pertama-tama dengan menganalisis dan memperhatikan kebutuhan infrastruktur. Apakah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan atau di daerahnya. Terus yang kedua tuh mengawal dan mengevaluasi bagaimana sih pembangunan itu dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat. Mungkin itu sih harapan saya Mas Dian dan rencana aksinya. Baik sekali Mas Rian, terima kasih. Selanjutnya bisalah didengar dari Mas Florival. Oke, baik, terima kasih Mas Septian. Untuk harapan saya tentunya semoga Kementerian PU tuh semakin adaptif dalam menghadapi perubahan zaman yang kalau bisa kita lihat saat ini tuh semakin cepat. Lalu kita juga sebagai generasi muda dapat menjadi role model kementerian yang transparan serta berbasis data. Terus lebih inklusif juga, melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan dan menjadi tulang punggung transformasi birokrasi. Ingat, infrastruktur kita tuh bukan hanya besar doang loh, tapi juga berkelanjutan. Makanya mari kita terus berjuang seperti pokok bahasan di podcast ini ya tadi Mas Septian, yaitu untuk membuat Kementerian PU better and stronger. Nah, terus kemudian ada rencana aksi terkait dengan bela negara ya. Kalau dari saya sendiri itu rencana aksi yang bisa saya lakukan adalah senantiasa berinovasi dengan aksi nyata, antara lain yang pertama mengembangkan ide-ide teknologi digital seperti aplikasi monitoring proyek. Nah, kalau yang sekarang sedang berjalan tuh di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ada yang namanya e-monitoring. Nah, kemudian ada juga dashboard untuk memantau contohnya untuk tinggi permukaan air dan juga debit banjir seperti itu. Lalu yang kedua, aktif mengusulkan program berbasis data dan AI untuk meningkatkan efisiensi perencanaan dan pengawasan. Contohnya adalah seperti yang kita punya sekarang tuh ada namanya WRDC ya. Itu tuh Water Resource Data Center. Nah, itu tuh berisi data-data infrastruktur sumber daya air yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi tuh dengan data-data tersebut tuh kita bisa gunakan untuk rencana pembangunan ke depannya. Nah, tadi kan aku udah sebutin beberapa contoh
aplikasi dan juga media nih atau wadah yang sudah kita punya di sini, peran kita sebagai ASN muda tuh mungkin kita bisa mengembangkan lebih jauh sehingga penggunaan media tersebut tuh lebih efektif lagi dan efisien. Seperti itu Mas Septian. Wah, keren sekali nih Mas Flo. Nah, sekarang kita dengar yang terakhir narasumber kita dari Mbak Tias tentang harapan dan aksinya. Oke, terima kasih Mas Septian. Kalau dari aku pribadi, harapanku untuk Kementerian PU Better and Stronger jika dikaitkan dengan jabatanku saat ini di bidang pengelolaan keuangan adalah dari segi pengelolaan anggaran. Di mana kita berharap pengelolaan anggaran itu transparan, akuntabel, dan tentu tepat sasaran. Nah, nilai-nilai yang ingin aku tekankan adalah nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Nah, kalau dikaitkan dengan aksi nyata kita sebagai ASN dalam bentuk pengaplikasian bela negara, salah satunya itu menyajikan data dan laporan keuangan secara terbuka, jelas, dan mudah diakses sesuai dengan ketentuan. Lalu memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang valid dan sesuai dengan regulasi. Dan yang terakhir yang paling penting, disiplin, teliti, dan kepatuhan terhadap prinsip good governance, di mana setiap proses pengelolaan keuangan itu harus mengikuti regulasi. Nah, kita sebagai ASN muda selayaknya berkontribusi memastikan setiap nominal rupiah APBN kita itu dikelola sebaik mungkin agar pembangunan infrastruktur yang tidak hanya dalam tanda kutip selesai atau hanya rampung gitu, namun juga benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, dengan begitu kita bisa membuktikan peran ASN muda sebagai agent of change dalam memperkuat PU untuk Indonesia yang maju. Oke, baik sekali mendengar harapan rekan-rekan narasumber semua nih. Tentunya saya berharap bisa mewakili harapan kita semua sebagai ASN muda di Kementerian PU ya. Kalau saya secara pribadi juga, saya punya nih rencana aksi nih, saya catat nih. Saya ingin menjadi agen perubahan. Kenapa? Karena saya ingin berfokus pada bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai kebangsaan di internal Kementerian PU. Aksi nyatanya saya tuh pengen deh kita hemat sumber daya, air, listrik, kertas. Apalagi saya sebagai penata kelola jalan dan jembatan tuh sering banyak sekali ngirim surat. Jadi banyak sekali memakai kertas gitu. Kemudian saya ingin menyelenggarakan kegiatan sosial dan budaya ASN serta dengan membangun kolaborasi tuh antar unit untuk pemerataan pembangunan. Jadi sebagai penata kelola jalan jembatan tuh saya harus berkolaborasi antar lintas instansi, saya harus berkolaborasi antar lintas seksi biar jalan yang kita bangun tuh benar-benar sesuai keinginan masyarakat gitu. Harapan saya juga secara pribadi semoga kita semua nih dapat bekerja dengan baik, sangat profesional, dengan integritas tentunya, dan kita mampu responsif dan adaptif ya dengan segala perubahan untuk menjadikan Kementerian PU semakin kuat dan semakin lebih baik. Saya Septian, kita jumpa lagi di podcast selanjutnya bersama kami, podcast Suara dari Timur, ruang obrolan kritis untuk ASN muda yang peduli perubahan. Terima kasih.